pagi anak-anak, jumpa lagi bersama saya Agnes Nenobahan. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada video pertama kali lalu bersama Bapak Alphonse Nahak, kalian sudah belajar tentang pembelahan sel. Yang mana pembelahan sel itu terjadi secara mitosis dan meiosis. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Tujuan mempelajari materi ini agar kita tahu dan kita lebih peduli untuk menjaga organ reproduksi yang kita miliki. Dan kita sadar juga betapa pentingnya sehingga kita perlu menjaga kesehatan alat-alat reproduksi. Ibu berharap kalian jangan berpikiran yang aneh-aneh, tetapi kita memiliki pikiran sadar bahwa kita mempelajari materi ini tujuannya untuk kita mengenal alat-alat reproduksi kita dan kita boleh menjaga kesehatan alat-alat reproduksi kita. Struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, menjelaskan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Yang keempat, menjelaskan berbagai macam penyakit serta upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan fungsinya. Yang pertama, vas deferens. Vas deferens merupakan saluran panjang yang merupakan lanjutan dari epididymis, di mana fungsinya mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Yang kedua, uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang ketiga, penis berfungsi sebagai saluran kencing atau saluran urin dan juga saluran sperma. Yang keempat, skrotum berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang kelima, testis merupakan bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum. Berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keenam, epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang ketujuh, kelenjar Cooper berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Yang berikut, kelenjar prostat berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Dan yang terakhir, vesicula seminalis berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dimulai dengan spermatogonium atau 2N atau bersifat diploid, membelah secara mitosis menjadi spermatosis primer atau spermatosit pertama. Spermatosit pertama
akan membelah secara meiosis, menghasilkan dua sel spermatosit sekunder atau spermatosis kedua yang bersifat N atau bersifat haploid. Spermatosit kedua akan menghasilkan spermatid yang bersifat haploid. Kemudian spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau sperma. Jadi spermatosit 2 membelah menghasilkan spermatozoa. Yang berikut organ-organ penyusun sistem reproduksi perempuan. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium merupakan struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan maupun samping kiri dari rahim atau uterus. Dan fungsi dari ovarium menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kedua, tuba Fallopi atau saluran telur atau oviduk. Merupakan saluran panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Yang berikut, infundibulum. Infundibulum merupakan struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba Fallopi. Yang berikut, uterus atau rahim. Merupakan struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang berikut, endometrium. Endometrium merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan akan melurus ketika menstruasi. Yang berikut, vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Merupakan saluran mengalirnya darah ketika menstruasi dan juga merupakan saluran keluarnya bayi. Yang berikut, serviks atau mulut rahim merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan akan membuka ke arah vagina. Yang berikut, proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Proses pembentukan sel telur diawali dari oogonium yang bersifat diploid atau 2N dan membelah secara mitosis menjadi oosit primer atau oosit pertama. Oosit primer akan membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder atau oosit 2 dan satu badan kutub atau badan kutub primer. Oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah oosit yang akan berkembang menjadi sel telur dan badan kutub 2 yang akan berdegenerasi atau mengalami perubahan bentuk. Badan kutub 1 akan membelah menghasilkan badan kutub 2 yang juga akan mengalami perubahan sehingga terbentuklah ovum atau sel telur. Yang berikut, penyakit pada sistem reproduksi manusia dan bagaimana upaya untuk pencegahannya. Sistem reproduksi manusia sangat rawan terhadap penyakit.
Penyebabnya bakteri, jamur, virus, atau ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya. Akibat transfusi darah yang terinfeksi, ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik, seperti pergaulan bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, HIV atau AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Yang kedua, gonoro. Yang ketiga, sifilis atau raja singa. Keempat, herpes simplex atau genitalis. Yang kelima, keputihan. Dan yang keenam, epididymis. Dan masih banyak jenis penyakit yang lain yang berhubungan dengan alat-alat reproduksi, baik pada laki-laki maupun perempuan. Yang berikut, upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia. Yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat, misalnya jeans. Yang kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan dapat mengurangi risiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. Yang ketiga, mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Yang keempat, memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Yang kelima, bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 5-6 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut bisa menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. Yang keenam, hindari pergaulan bebas atau seks bebas. Dan yang terakhir, rajin berolahraga. Baik anak-anak, ini beberapa upaya pencegahan yang dapat kalian lakukan agar terhindar dari anak-anak. Pertemuan kita kali ini sampai di sini. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pagi hari ini, kita berdoa dan silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.